Heboh beredar video Luhut, diduga geng Solo, dalangi, pemindahan 4 pulau Aceh ke Sumut. Empat pulau pindah provinsi, bumi belum bergeser, tapi peta mendadak berubah. Kabar duka buat peta Indonesia. 4 pulau, Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, diculik secara administratif dari Aceh dan diserahkan ke Sumatera Utara. Warga bingung, Aceh protes, Sumut tersenyum. Gubernurnya Bobi, mantu mantan presiden. Kebetulan atau geostrategi keluarga? Pengamat bilang ini bisa bikin panas, bisa picu konflik. Tapi kita nanya jujur, apa ada emas, nikel, minyak, atau gas alam di bawah tanah keempat pulau itu? Sekalian aja tuh Raja Ampat gabung ke Sumatera Utara, bebas lu keruk hasil bumi ini, maruk amat jadi orang. Kami hari ini berada di Pulau Panjang, yaitu salah satu pulau yang di SK-kan oleh Mendagri menjadi milik pemerintah Sumatera Utara. Hari ini kami berada di Pulau Panjang ini untuk membuktikan secara historis, secara administrasi, memang pulau ini adalah milik pemerintah Provinsi Aceh, yaitu tepatnya Kabupaten Aceh Seki. Maka oleh karena itu, kita akan meminta kepada Mendagri untuk membatalkan SK-nya, sehingga pulau ini akan kembali menjadi milik Aceh. Karena ini memang betul-betul yang memiliki adalah masyarakat Aceh, bukan masyarakat Sumatera Utara. Hari ini sebagai bukti kami datang kemari, ini adalah tugu. Tujuan kehadiran kita hari ini yaitu untuk bersama-sama melihat secara langsung, secara geografis, letak pulau dan kondisi pulau, melakukan audiensi bersama Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak terkait lainnya menyangkut dengan bagaimana klaim atau permen yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan keabsahan 4 pulau yang diklaim oleh Sumatera Utara itu. Semua bukti-bukti yang konkret dan otentik di lapangan nanti itu menjadi satu bahan rujukan untuk kita dalam menguatkan argumentasi terhadap pendapat dan terhadap keabsahan sebuah pulau yang diklaim oleh Kemendagri yang saat ini adalah masuk ke Sumatera Utara. Ini rupanya ada potensi cuan gede gitu di sekitar 4 pulau yang secara administratif selama ini berada di wilayah Nanggro Aceh Darussalam, yakni Blok Migas Cingkil. Soal ini sebenarnya sudah diungkapkan oleh Bobi ketika dia bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menemui Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Muzakir Manaf di Banda Aceh hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 pekan yang lalu. Dalam pertemuan tersebut kan Bobi mengajak Muzakir Manaf untuk berkolaborasi atau kerjasama mengelola keempat pulau itu. Dan dia kepada wartawan kemudian menyatakan tadi kami bersepakat untuk kita kelola sama-sama. Kalaupun ada potensi sumber daya alam ya itu bisa kita kelola sama-sama, termasuk ada migas, maksudnya minyak dan gas. Juga kita bisa saling berbagi, kata Bobi Nasution. Nah ini yang jadi persoalan ya, karena bagi Aceh bukan persoalan bekerja sama, tapi ini persoalannya jauh lebih penting dari itu ya, soal kedaulatan, soal harga diri. Apalagi kalau kemudian ternyata ada potensi uang besar di situ ya, cuan gede di situ. Tapi pernyataan Bobi ini benar kan memang sudah ada kesepakatan seperti itu, tampaknya hanya klaim sepihak karena saat itu Muzakir Manaf kan hanya menemui Bobi sebentar dan kemudian dia memilih meninggalkan Banda Aceh untuk melakukan kunjungan kerja ke Aceh Barat Daya. Dan Muzakir kemudian mempersilahkan Bobi untuk bicara dengan para stafnya soal itu ya, soal keempat pulau itu. Kalau ini kan keputusannya bukan dari kami, bukan dari Provinsi Sumatera Utara ataupun bukan dari Provinsi Aceh saja. Nah ini kita provinsi memang berbatasan secara wilayah yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Yang hari ini kita pikirkan bagaimana kalau hari ini yang sudah ditetapkan ke Provinsi Sumatera Utara, bagaimana potensi yang di dalamnya bisa dikelola sama-sama. Jadi tadi kita sampaikan kita kolaboratif, kita kolaborasi. Kalau ngomongin potensinya, kita tidak bicara ini akan dikembalikan atau tidak, ini akan punya siapa tidak, tapi hanya kita bicarakan kalau memang ke depannya ada pembahasan itu, kami terbuka saja. Kami terbuka saja kalau ada pembahasan tentang
Ya, bilang Tadi sudah terbuka juga. iya, sudah keterbukaan juga. Maksudnya ya kalau nanti ada pembahasan lagi, ini harus masuk ke Aceh kembali atau kembali tetap di Sumatera Utara. Nah, ini kami terbuka. Apakah ada pembahasan itu terbuka? Tapi kita bicara jangan ke situnya terus. Tapi tadi saya ajak Pak Gubernur Aceh bicara ketika itu ada di Sumatera Utara atau nanti ada kembali ke Aceh, kita ingin sama-sama potensinya dikolaborasikan. Artinya kalaupun ada sumber Iya, kalaupun ada katanya kan ada sumber daya alam, ada potensi pariwisata, semuanya kita harapkan bisa sama-sama. Ya, kalau nanti Itu diiyakan sama Gubernur Aceh? ya, tadi kata Dan sejauh ini pun belum ada pernyataan tegas dari Muzakir Manaf, termasuk juga klaim Bobi bahwa Muzakir itu akan melakukan kunjungan balasan ke Medan, membahas soal alih status 4 pulau yang semula milik Aceh berdasarkan keputusan Mendagri kemudian dialihkan menjadi milik Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Mendagri itu tertuang dalam keputusan nomor 300.2.2 garis hubung 2138 tahun 2025 yang mengatur bahwa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang berpindah dari Kabupaten Aceh Singkil di Aceh ke Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Makanya kemudian Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, ikut diajak oleh Bobi Nasution berkunjung ke Banda Aceh. Saat ini di provinsi kita yang namanya adalah ada 4 pulau yang sudah dialihkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada adalah Sumatera Utara. Sangat kita sayang. Apa yang kita sayangkan? 4 pulau harta orang Aceh, harta anak bangsa Aceh adalah sudah beralih tangan ke pemerintah Sumut. Jelas dalam rapat tadi malam, sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI, bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. Keputusan Mendagri Tito Karnavian ini yang membuat rakyat Aceh marah besar karena mereka merasa kedaulatan dan harga dirinya itu diinjak-injak. Bukan hanya warga Singkil ya yang marah dan kemudian sempat melakukan aksi pengapungan 4 pulau itu sebagai simbol protes terhadap Kementerian Dalam Negeri, tapi kan sejumlah tokoh mulai dari anggota DPR, DPD RI, DPR Aceh, DPRA ya, kemudian LSM, tokoh ulama dan berbagai elemen masyarakat lainnya itu kan sempat menggelar deklarasi forum bersama di keempat pulau itu Mengenai penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada United Nations. Itu ada badan khusus mengenai penamaan pulau-pulau. Nah, di situ ada tidak kesepakatan antara Aceh dan Aceh, dan kalau memang letak batas daratnya sudah selesai antara Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah, ditandatangani dua pihak, cuma batas lautnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional di tingkat pemerintah pusat di tingkat atas. Nah, dari rapat di tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah, kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan gitu. Tapi masalahnya kenapa wilayah yang selama ini sudah menjadi bagian dari administratif dan juga budaya dari Aceh kok kemudian diputuskan dipindahkan ke Sumatera Utara? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Kalau alasannya terdesak, mengapa kemudian tidak mengambil keputusan yang selama ini memang sudah jadi semacam pengakuan bahwa ini adalah wilayahnya Aceh? Makanya kemudian banyak yang curiga, benar gak sih soal penyerahan 4 pulau milik Aceh ke Sumatera Utara itu hanya karena pemerintah terdesak untuk menyelesaikan batas wilayah, atau sesungguhnya ada agenda besar, agenda tersembunyi di balik itu? Ini tentu dikait-kaitkan dengan potensi bisnis besar di kawasan 4 pulau yang sekarang tanpa penghuni itu.
Bobi misalnya kan sudah menyatakan dia menawarkan kerjasama untuk mengelola potensi pulau-pulau itu, termasuk soal adanya potensi migas. Kalau kita telusuri ke belakang soal adanya potensi migas di lepas pantai Kabupaten Aceh Singkil itu rupanya sudah terendus cukup lama. Sebuah perusahaan migas yang berbasis di Singapura, Konrad Asia Energy, mendapatkan kontrak melakukan pengeboran di lepas pantai Mulaboh, Aceh Barat dan Aceh Singkil. Pada waktu itu kerjasamanya dengan Badan Pengelola Migas Aceh, BPMA. Dan BPMA mengatakan bahwa Konrad Asia Energy Ltd itu akan melakukan pengeboran masing-masing satu sumur eksplorasi untuk Blok Mulaboh dan Singkil di Laut Dalam Aceh itu tahun depan. Maksudnya di tahun 2024 ini ya, beritanya berarti tahun depan itu pada tahun 2025 ini. Saya nggak mendengar ada migas. Saya belum pernah dengar, ini baru dengar. Jadi itu sangat bagus kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan. Kita dari pusat sedang sekali. Itu maunya kita, dalam setiap penyelesaian batas wilayah kita selalu berusaha agar ada win-win antara pihak daerah-daerah yang berbatas, selalu. Dan kita pada saat di masa saya hampir 300-an lebih diselesaikan batas wilayah tanpa ada masalah, tanpa ada konflik ya. Dan sekali lagi kalau ada mekanisme yang paling utama kita adalah berusaha untuk memediasi kedua belah daerah. Ya, kalau provinsi, kabupatennya, tanda tangan mereka setuju, sepakat, selesai. Batas darat sudah selesai loh, batas darat. Nah, lihat dari batas darat ini mempengaruhi kepada batas laut. Di luar migas itu Menteri Luhut Panjaitan pada waktu itu ya masih menjadi Menko Maritim dan Investasi juga mengaku dia sudah mengundang investor dari UEA untuk mengelola potensi wisata dan migas di Aceh Singkil. Dan pada bulan September tahun 2021 Luhut menyebut ada investor dari Cina dan Uni Emirat Arab itu akan membangun resort di Pulau Banyak ini di Kabupaten Aceh Singkil, nilainya sampai 7 triliun. Dan pada waktu itu investor dari Arab ini, dari Uni Emirat Arab itu sudah ke sana sampai 2 kali gitu. Dan Luhut menceritakan bagaimana ini mereka harus jalan darat dari Banda Aceh ke Singkil sampai 20 jam ini sehingga mereka kelelahan pada waktu itu. Tapi belakangan walaupun mereka sudah 2 kali ke sana, rencana investasi itu batal. Jadi ya ini berkaitan katanya dengan keterbatasan infrastruktur. Tadi satu lagi Pak, mengenai Pak, saya juangan mengenai Aceh ini Pak, Pak, lebih hebat dari Bapak loh Pak. Saya bicara langsung loh Pak sama Muhammad bin Zayed Pak, sekarang presidennya United Emirates Arab. Dia sampai bilang saya, General Luhut, ini konversasi sama saya sama dia. General Luhut, tell me where I can invest. Saya bilang, kemudian pertemuan berikutnya, saya beritahu mungkin Sabang atau dia tidak mau di darat. Jangan di darat lah, kita takut. Masih ya tindakan-tindakan keras, saya tidak usah bicara apa. Ya Anda tahulah. Pak, tidak mau. Nah, terus saya taruh ke itu Singkil itu. Saya Pak pergi ke Singkil biar Bapak tahu. Saya nggak tahu Bapak pergi situ enggak. Saya pergi ke pulaunya Pak. Iya Pak. Begitu saya jatuh cintanya, saya tolong Pak. Mereka kirim tim Pak. Saya marah lagi teman-teman Aceh, kau suruh jalan pula lagi naik mobil dari Aceh. Kalian ini gimana sih dagangan? Jadi dari Pak, ini agak lucu dikit. Itu orang-orang teman-teman kita Arab itu disuruh naik mobil 12 jam pula Pak dari Aceh. Ya komplain lah dia sama saya, dia bilang, General Luhut, what happened? Kan panggilnya saya General Luhut. Wah, kita naik mobil 12 jam, very tiring, Katanya, waduh. Saya bilang, saya marahin sama Bupati. Saya bilang, kau gimana sih pinjamnya? Kalau kau tidak punya, aku sewain helikopter, pesawat, kayak gitu. Kita mau dagang itu. Akhirnya mereka bilang ke saya 3-4 bulan lalu, dia bilang, General Luhut, I don't think that we're going to invest in pulau itu, katanya. Waduh, saya bilang jadi saya gini lagi. Saya nanti kebetulan ketemu lagi, saya mau tanya, saya mau rayu lagi, udahlah, kau taruh situ deh gitu. Ya Pak, itu jawaban saya mengenai pulau itu Pak. Jadi I have done a lot mengenai itu dan saya bilang pada gubernur, ya kalian agak baik-baiklah sama itu. Saya bilang jangan ada kesannya, ya kalian terlalu keras sama orang yang dari luar. Ya orang nggak mau datang nanti investasi tempat kalian gitu. Nah, saya kira Anda sudah ngerti maksud saya lah itu. Di Aceh ini memang kalau lihat potensi migasnya, ini bisa jadi masa depan Indonesia gitu. Ya agar semua itu bisa dieksploitasi untuk kemaslahatan rakyat Aceh dan juga tentu saja pemerintah Indonesia, ini
wilayah ini, kawasan ini harus dijaga stabilitasnya gitu ya. Jangan sampai ini soal sengketa 4 pulau itu menimbulkan ketegangan baru antara pemerintah daerah Aceh dengan Sumatera Utara, dan kemudian dengan antara pemerintah pusat dengan Aceh gitu. Apalagi ini faktor Bobi Nasution sebagai menantu Pak Jokowi, ini juga menimbulkan satu persoalan tersendiri. Saya tanya informasinya, rata-rata berpenghuni tetap itu belum ada. Ya, nah cuman di sana disinggahi nelayan, baik itu dari nelayan yang berdomisili di Singkil, begitupun dengan nelayan yang berdomisili di Tapanuli Tengah. Kemarin ramai soal Gubernur Aceh yang meninggalkan Gubernur Sumut yang datang berkunjung ke Aceh untuk membicarakan soal 4 pulau yang selama ini dimiliki oleh Aceh, tapi oleh Kemendagri diputuskan menjadi milik Sumatera. Wah, Pak Mendagri, apa urgensinya pulau itu harus diputuskan langsung tanpa duduk bersama menjadi milik Sumatera Utara? Apakah tidak memperhatikan sejarah, ya, historinya, secara sosiologis? Apa untungnya sekarang membuat itu menjadi milik Sumatera Utara? Apakah Sumatera Utara sudah mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara? Nias aja kayak begitu. Lu mau nambah pulau 4. Gimana nih Pak Menteri? Dan Gubernur Sumatera Utara juga. Emang ada potensi apa di sana? Pakai bahasa dikelola bersama. Anda besarkan tuh Pulau Nias, besarkan tuh Danau Toba. Ya, itu yang harus Anda kerjakan, bukan bikin masalah baru, klaim-klaim pulau segala macem. Nanti Mentawai sekalian aja Anda minta. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri tolong tuh, kalau menurut saya nggak ada urgensinya Anda membuat keputusan soal 4 pulau itu. Hanya bikin masalah politik. Tolong Pak Presiden perhatikan isu ini, tidak ada urgensi, ya. Dan Sumut juga ya, Bung Bobi sebagai gubernur. Kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi. Mau nambah 4 pulau. Ini pada aneh-aneh saja ini sekarang. Jadi tolong Kemendagri dan Pemprov ya, juga Bupati Tapteng nggak usah lah ikutan, ya. APBD Anda juga kecil, mau biaya nambah 4 pulau itu dapat apa? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengambil langkah konyol dan gegabah atas keputusannya memindahkan 4 pulau milik Nanggro Aceh Darussalam menjadi wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana mungkin Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Kete yang secara sejarah historis menjadi bagian daripada wilayah Nanggro Aceh Darussalam tiba-tiba diputuskan menjadi wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Ini tentunya melukai hati rakyat Aceh dan akan memicu kemarahan rakyat Aceh. Bahkan dalam sebuah mediasi, Gubernur Aceh memilih meninggalkan ruangan ketika diputuskan 4 pulau menjadi bagian daripada wilayah Sumatera Utara. Tito Karnavian telah menciptakan peta konflik baru di Aceh yang baru saja lepas dari Pulau Saudara. Oleh karenanya, kepada yang terhormat Presiden Prabowo Subianto, 1. Batalkan keputusan Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri atas 4 pulau agar tetap menjadi bagian daripada wilayah administrasi Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua, segera copot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang masih sangat kental dengan pengaruh geng Solo, alias masih merupakan antek-antek Jokowi. Pulau berpindah tanpa tsunami. Ada 4 pulau Aceh pindah ke Sumatera Utara. Tito guncang stabilitas politik Prabowo Subianto. Dengan keputusan Kemendagri ini, 4 pulau kecil yang strategis dipindahkan secara administratif dari Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Yang jadi soal, Aceh tidak pernah setuju dan bahkan tidak dilibatkan dalam keputusan sepenting ini. Tiba-tiba 4 pulau lenyap dari peta Aceh. Pindahnya bukan karena tsunami, tapi karena Mendagri. Begini pernah disampaikan oleh aktivis Aceh dengan nada getir.
Keputusan Tito ini membuat kita mengundang tanya-tanya besar. Sejak kapan garis batas provinsi diubah secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak yang terdampak langsung? Kalau begini caranya, jangan-jangan nanti Monas dipindahkan ke Palembang atas nama pemerataan landmark nasional. Bisa jadi. Ini peta bukan sebatas urusan goresan, tapi sebuah identitas dan kedaulatan lokal. Pulau-pulau kecil seperti Mangkir Ketek mungkin hanya titik di peta bagi Jakarta, tapi bagi warga lokal itu adalah tanah kelahiran, sejarah, akses laut, dan simbol identitas. Aceh yang pernah berjuang mengangkat senjata untuk memperjuangkan keadilan wilayah tentu tidak bisa dianggap enteng perasaannya. Pasca Helsinki 2005, Aceh bukan sekedar provinsi biasa. Ia punya status khusus, hak atas otonomi, dan sensitif terhadap tindakan pusat yang berbau hegemoni. Kalau Jakarta bisa mengubah batas seenaknya, maka itu bukan NKRI. Itu NK Kekuasaan Republik Indonesia. Ini pernah disampaikan oleh pengamat dari UGM. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian nomor 300.2.2138/2025 yang memindahkan 4 pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara, Sumut terus menuai polemik di publik. Berbagai asumsi mulai bermunculan di media sosial terkait polemik itu. Geng Solo alias gerbong Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, disebut-sebut sebagai dalang dari keluarnya Kepmendagri kontroversial tersebut. Dikutip dari unggahan akun Instagram milik Tetap Indonesia 1, Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025 yang memperlihatkan video Luhut Binsar Panjaitan saat rapat dengan DPR. Sepertinya video tersebut diambil saat Luhut menjabat sebagai Menko Marves pada pertengahan tahun 2022. Video tersebut juga disertai dengan tulisan, "Dari sinilah proses pelepasan Aceh Singkil berawal DIMASA Jokowi." Di sini jadi paham, BOBBYJD Gubernur lalu Tito mengeksekusi memisahkan 4 pulau untuk masuk ke wilayah Sumut. Pengunggah menambahi komentar yang menyebutkan kekhawatirannya terhadap kerawanan Aceh dalam bingkai NKRI. Masyarakat Aceh masih trauma dari konflik panjang, kepercayaan masyarakat Aceh dengan pemerintah belum sepenuhnya, kini muncul kebijakan sepihak yang melukai masyarakat Aceh. Kacau sih jika kebijakan negara orientasi hanya cuan, khawatir picu perang saudara, tulis akun tersebut. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit tersebut, Luhut menjelaskan pertemuannya dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed soal investasi di Indonesia. Mengenai Aceh ini lebih hebat dari Bapak loh Pak, saya bicara langsung dengan Mohammed bin Zayed, sekarang presidennya United Emirates Arab, dia sampai bilang, General Luhut, tell me where I can invest, Sabang atau dia tidak mau di darat, jangan di darat lah, karena masih ada tindakan-tindakan keras, akhirnya saya taruh di Singkil itu, saya ke Singkil biar Bapak tahu, saya pergi ke pulaunya Pak, ujar Luhut sambil tertawa. Dalam penjelasan itu, Luhut kecewa dengan Bupati karena perjalanannya bersama Mohammed bin Zayed memakan waktu lama. Akhirnya netizen pun menduga bahwa awal peralihan 4 pulau ini karena alasan investasi. Luhut pun akhirnya menjadi bulan-bulanan netizen. Inilah oknum yang paling bertanggung jawab atas kerusakan negeri ini, tulis akun Puji Prayogo 1981. Ini pelaku utamanya, maka hanya rakyat yang bisa bergerak. Rakyat Aceh bergerak, ungkap akun Angkasa Arifin. Niat banget yang dicari duit, kami gak butuh duit hasil pengrusakan alam, JGN jual nama rakyat utek cari keuntungan pribadi, timpal akun mak.ir_bawah.